Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan membahas tentang salah satu pupuk. Ini adalah pupuk Java Green Booster ya sobat. Mungkin di antara sobat ada yang masih asing dengan pupuk yang satu ini, atau sobat ada yang sedang mencari review tentang pupuk yang satu ini. Langsung saja kita coba bahas ya sobat ya, seperti apa sih pupuk Java Green Booster ini, bagaimana cara penggunaannya, fungsinya untuk tanaman itu apa saja, kandungannya itu apa saja, dosis, cara aplikasi, dan juga intervalnya itu seperti apa. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi ini adalah pupuk Java Green Booster dari CV Java Mas Agropos ya sobat. Dan ini yang kemasan 1 kg. Nah di balik kemasannya ini ada keterangan dari pupuk Java Green Booster ini. Jadi pupuk Java Green Booster ini merupakan pupuk mikroionik majemuk berbentuk powder yang mudah larut dalam air tanpa endapan, sehingga mudah diserap oleh tanaman. Mengandung unsur nutrisi yang membantu proses fotosintesa serta metabolisme tanaman. Sangat diperlukan pada saat tanaman kekurangan sinar matahari, di mana laju proses fotosintesa sangat rendah. Menghijaukan dan melebarkan daun tanpa menambah pupuk nitrogen, sehingga tanaman lebih tahan dari serangan penyakit, mencegah kerontokan bunga dan buah, mempersingkat pemasakan buah. Nah, di sini ada keterangan kegunaannya atau fungsi dari pupuk Java Green ini. Yang pertama itu pembentukan klorofil, kemudian pembentukan asam amino, pembentukan vitamin, pembentukan lemak, pembentukan enzim, membantu transportasi fosfat pada tanaman, merangsang tanaman berbunga, dan membantu penyerbukan. Membantu proses fisiologi tanaman seperti pernafasan dan fotosintesa, membantu proses pembentukan auksin, mencegah penyempitan daun dan mengkerut, kemudian mencegah pemendekan ruas batang. Nah, untuk komposisi dari pupuk Java Green ini, di sini ada keterangannya sobat ya. Yang pertama itu ada zinc sebanyak 6000 ppm, kemudian ada mangannya 2500 ppm, ada boronnya 400 ppm, ada sulfurnya 0,86 ppm, kemudian ada molybdenumnya sebanyak 20 ppm, ada copper atau tembaganya ini ada 7 ppm, kemudian ada magnesiumnya 20%, dan juga ada tes elemen lainnya sobat ya. Nah, untuk fungsi dari masing-masing kandungan unsur haranya ini bisa sobat lihat pada gambar berikut ini sobat ya. Yang pertama itu ada zinc, ini bisa sobat lihat, ini bisa sobat pause ya sobat ya jika sobat ingin membacanya. Kemudian ini fungsi dari mangan. Selanjutnya ini fungsi dari boron. Dan ini fungsi dari sulfur. Kemudian ini fungsi dari molybdenum. Dan ini fungsi dari copper atau tembaga. Selanjutnya ini fungsi dari magnesium. Nah, itu dia fungsi dari masing-masing kandungan unsur haranya sobat ya. Kemudian di sini ada keterangan cara aplikasinya dan juga dosisnya. Untuk tanaman padi, sorghum, dan gandum, dosisnya itu 1 gram per liter air. Untuk usianya itu di usia 20 hari dan juga 30 hari setelah tanam. Kemudian di usia 40 hari, 50 hari, 60 hari, dan seterusnya, dosisnya itu dinaikkan dengan dosis 2 gram per 1 liter air. Kemudian untuk tanaman jagung, dosisnya itu 1 gram per liter air. Di usia yang sama sobat ya, 20 hari dan juga 30 hari setelah tanam. Kemudian selanjutnya di usia 40 hari sampai 50 hari setelah tanam itu 2 gram per 1 liter air. Kemudian untuk tanaman kedelai atau kacang-kacangan, dosisnya juga sama, 1 gram per liter air di usia 20 dan 30 hari setelah tanam. Kemudian untuk tanaman cabai, tomat, terong, dan timun, dosisnya itu 1 gram per liter air. Aplikasinya itu di 20 hari, 30 hari, dan juga 40 hari setelah tanam, dan seterusnya. Jadi intervalnya itu 10 hari sekali. Kemudian untuk tanaman melon di usia 14 hari dan 24 hari setelah tanam, dosisnya itu 1 gram per liter. Selanjutnya di usia 30, 40, dan 50 hari setelah tanam, dosisnya 2 gram per liter air. Selanjutnya untuk tanaman semangka juga sama ya sobat ya, di 1 gram per liter air itu di usia 14 dan juga 24 hari setelah tanam. Selanjutnya 2 gram per liter air di usia 35 hari dan 49 hari setelah tanam. Kemudian untuk tanaman kubis, bunga kol atau brokoli, dosisnya itu 1 gram per liter air. Aplikasinya itu di hari 14, 20, 30, 40 hari setelah tanam, dan juga seterusnya. Selanjutnya untuk tanaman sayuran lain, dosisnya itu 1 gram per liter air di usia 14 hari, 24 hari setelah tanam, dan seterusnya. Kemudian untuk tanaman bawang merah atau bawang putih, dosisnya juga sama, 1 gram per liter air di usia 14 hari dan juga 24 hari setelah tanam. Selanjutnya di hari ke-31, 38, dan 45 hari setelah tanam, dosisnya 2 gram per liter air. Ini untuk aplikasi spray sobat ya, atau disemprot. Untuk aplikasi kocor ini di sini ada keterangannya. Untuk tanaman cabai, tomat, terong, dan timun, dosisnya itu 0,25 gram per tanaman.
Waktu aplikasinya itu di hari ke-10 dan juga 30 hari setelah tanam. Kemudian setengah gram per tanaman, aplikasinya itu di hari ke-50, 70, 90 hari setelah tanam. Dan seterusnya. Jadi intervalnya itu 20 hari sekali ya sobat ya. Selanjutnya untuk tanaman melon, dosisnya itu setengah gram per tanaman 5 hari setelah tanam. Selanjutnya di hari ke-10, 20, 30, dan seterusnya, dosisnya itu 0,5 gram per tanaman. Kemudian untuk tanaman semangka, dosisnya itu setengah gram per tanaman di hari ke-10, 20, 30 hari setelah tanam. Kemudian di hari ke-40 dan juga ke-50 setelah tanam itu dosisnya 1 gram ya sobat ya. Nah, di sini juga ada keterangannya. Jadi 1 sendok makan itu beratnya sekitar 12 gram sampai 14 gram sobat ya. Jadi tinggal sobat bagi aja untuk dosisnya itu sesuai takaran. Nah, sekarang kita coba buka ya sobat ya, seperti apa sih pupuk Java Green Booster ini. Nah, dia itu berbentuk serbuk ya sobat ya, seperti kristal seperti ini, berwarna putih. Putihnya ini seperti cenderung ke bening ya sobat ya. Ini seperti ini. Seperti micin ya sobat ya, kalau sobat tahu. Ini seperti ada butiran-butiran sobat ya, ada butiran warna hijau dan juga ke kuning-kuningan ini. Nah, ini kita coba ini ya sobat ya, larutkan ke air. Nah, seperti ini ya sobat ya. Nah, sekarang kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara penggunaan pupuk Java Green Booster ini. Nah, jadi di sini ada galon dengan kapasitas air sekitar 15 liter. Kita gunakan dosis sekitar 1 sendok makan aja sobat ya. Kemudian bisa kita aduk. Dan pupuk Java Green ini juga bisa dicampur dengan insektisida sobat ya, ataupun dengan zat perekat supaya lebih menempel lagi jika saat musim hujan. Nah, selanjutnya bisa langsung kita semprotkan ya sobat ya ke seluruh bagian tanaman seperti ini, terutama ke daunnya. Anggap aja ini tanamannya sobat ya seperti ini. Untuk intervalnya itu tadi sekitar 10 hari sekali sobat ya, tergantung jenis tanamannya. Dan aplikasinya ini bisa di spray seperti ini, bisa juga dengan cara dikocor ke media tanamnya. Dan untuk waktu aplikasinya itu bisa sobat lakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari sobat ya. Untuk pagi hari itu sekitar jam 6 sampai jam 9-an lah kurang lebih. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 6-an kurang lebih seperti itu. Oh iya, kadang juga ada yang suka nanya sobat ya tentang sprayer ini. Ini adalah sprayer stick elektrik. Jadi ini sprayer tanpa tabung ya sobat ya, seperti ini. Sobat bisa menggunakan galon ataupun ember. Jadi lebih praktis. Sobat ya untuk penggunaannya itu. Jika sobat ingin membelinya mungkin bisa mengecek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Di sini sobat ya ada linknya. Ini yang pakai gagang atau pakai handle seperti ini. Jadi ada yang menggunakan handle seperti ini, ada yang tanpa handle ya sobat ya. Untuk harganya itu sekitar 100 ribuan, jadi bisa dibilang cukup terjangkau ya sobat ya. Nah, untuk semprotannya itu seperti ini sobat ya. Jadi untuk lahan yang tidak terlalu besar masih efektif lah untuk menggunakan sprayer yang satu ini. Untuk review dari sprayer yang ini juga sudah pernah kita bahas sobat ya di video yang lainnya. Nanti akan kami lampirkan mungkin tautan videonya di akhir video ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya sobat ya untuk cara penggunaannya. Nah, itu dia sobat sedikit penjelasan tentang pupuk Java Green Booster ini. Jika di antara sobat ada yang sedang mencari pupuk untuk tanaman kesayangan sobat, mungkin bisa menggunakan pupuk Java Green Booster ini sobat ya. Sobat bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah ada yang menjualnya. Atau sobat bisa membelinya di marketplace seperti di Tokopedia, Shopee, Lazada, atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Ini ada lampiran keranjangnya sobat ya, nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee. Atau sobat bisa cek deskripsi video ini, ada lampiran produknya. Nah, mungkin sekian dulu ya sobat ya untuk video kali ini tentang pupuk Java Green Booster ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.